Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Suratinoyo. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang penulisan artikel ini. Jadi kita mulai dari pengertian limbah laboratorium yang dijelaskan oleh Azamiyah. Limbah laboratorium merupakan salah satu jenis limbah yang mengandung banyak zat kimia organik dan anorganik yang merupakan campuran dari berbagai reaksi dan sisa hasil praktikum di laboratorium kimia dengan parameter yang melebihi ambang batas. Jadi, laboratorium kimia UNG ini sendiri merupakan salah satu laboratorium pendidikan, sehingga penggunaan bahan kimia merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Penggunaan bahan kimia ini menyebabkan dihasilkannya limbah-limbah berbahaya bagi lingkungan jika tidak diolah dengan benar. Sedangkan berdasarkan hasil observasi kami, untuk limbah cair hasil praktikum di laboratorium kimia UNG ini belum diolah dengan baik dan langsung dibuang ke saluran air, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu ekosistem dan lingkungan di sekitar laboratorium. Salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam pengolahan limbah adalah metode adsorpsi, di mana metode ini menggunakan beberapa jenis adsorben seperti tawas dan karbon aktif untuk mengadsorpsi ataupun menyerap zat-zat berbahaya dalam limbah, di mana menurut penelitian sebelumnya dilakukan oleh Wardani dan kawan-kawan pada tahun 2012 menyimpulkan bahwa penggunaan tawas dapat menurunkan kadar COD dalam limbah penyamakan kulit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fajarwati dan kawan-kawan pada tahun 2012 menyimpulkan bahwa penggunaan karbon aktif dalam pengolahan air tanah dapat menurunkan kadar Fe atau besi, menaikkan pH, dan juga dapat menyerap warna. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rangkaian alat menggunakan metode adsorpsi dengan memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang dapat dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga rangkaian alat ini diharapkan dapat memberikan alternatif dalam pengolahan limbah berbahaya yang dihasilkan dari praktikum yang dilakukan di laboratorium kimia UNG. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini, untuk alat ada bak volume 5 liter, alat pelubang, keran air, dan pipa. Sedangkan untuk bahan yang digunakan yaitu karbon aktif, tawas, kerikil, pasir, sabut kelapa, jerami padi, ampas tebu, tongkol jagung, dan kapas. Selanjutnya untuk sampel pembanding. Sampel pembanding yang kami gunakan yaitu berupa limbah yang diambil dari 3 tempat yang berbeda. Yang pertama, limbah lindi TPA Talumelito. Yang kedua, limbah pabrik tahu rumah tangga yang beroperasi di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Dan yang ketiga, limbah cair laboratorium. Di sini saya akan menjelaskan desain pengolahan alat limbah yang kami buat. Jadi desainnya itu bisa kalian lihat di slide. Di sini kami menggunakan adsorben berupa beberapa karbon aktif yang berasal dari tempurung kelapa, ampas tebu, dan juga tongkol jagung. Selain itu juga kami menggunakan koagulan seperti tawas dan juga media filter lainnya seperti serabut kelapa, pasir, kerikil, kapas, dan jerami padi. Penggunaan karbon aktif ini dikarenakan karena karbon aktif ini memiliki kemampuan daya serap yang baik terhadap anion, kation, dan molekul dalam bentuk senyawa organik ataupun senyawa anorganik dalam bentuk larutan dan gas. Selain itu juga karbon aktif ini memiliki kemampuan untuk menurunkan konsentrasi zat-zat pencemar. Jadi penggunaan beberapa karbon aktif ini kami dasarkan dari beberapa jurnal, di antaranya jurnal penelitian yang dilakukan oleh Apriliani pada tahun 2010, di mana mereka menggunakan ampas tebu sebagai karbon aktif untuk penghilangan logam berat seperti Pb, Cu, Cd, dan juga Cr. Kemudian ada juga jurnal penelitian yang dilakukan oleh Rizky Putri Anjani pada tahun 2014. Mereka memanfaatkan tongkol jagung sebagai karbon aktif untuk menyerap logam timbal atau Pb sebesar 93,19%. Selain itu juga kami menggunakan koagulan seperti tawas. Jadi tawas ini memiliki kemampuan untuk mengendapkan zat-zat organik lebih baik dibandingkan polyaluminium chloride dan ferric chloride. Selanjutnya yaitu pedoman penggunaan alat kami. Jadi yang pertama, terlebih dahulu kami mengukur pH dari limbah tersebut. Kemudian limbah tersebut kami netralisasi dengan penambahan
bubuk batu kapur sebanyak 0,5%. Diaduk, didiamkan, dan kemudian kami pisahkan dengan cara dekantasi. Jadi setelah dipisahkan ini kami ukur pH kembali. Jika pH tersebut sudah berkisar antara 6 sampai 9, limbah cair tersebut kami alirkan ke dalam bak pengolahan limbah. Kemudian kerannya kami tutup dan kami diamkan selama 24 jam untuk memaksimalkan kerja dari absorben dan juga koagulan. Setelah 24 jam ini keran tersebut kami buka dan air yang dihasilkan dari bak pengolahan limbah tersebut kami tampung dalam bak penampung. Selanjutnya untuk pengujian kualitas air kami menggunakan beberapa parameter, diantaranya COD, kadar Fe dan Pb, dan juga nilai pH. Jadi COD ini merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan-bahan organik melalui proses kimia. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014, limbah laboratorium memiliki baku mutu diantaranya untuk COD, baku mutunya sebesar 100 mg per liter, kemudian untuk logam Fe memiliki baku mutu sebesar 5 mg per liter, dan untuk logam Pb memiliki baku mutu sebesar 0,1 mg per liter. pH-nya harus berkisar antara 6 sampai 9. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi jenis limbah laboratorium, di mana jenis limbah di laboratorium ini terdiri atas limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Limbah padat berupa bahan padat dari kegiatan praktikum, seperti sampah sisa sampel praktikum, sampah sisa bahan penelitian, serta sampah dari kegiatan laboratorium lainnya. Karena merupakan laboratorium pendidikan, sampah padat yang dihasilkan oleh laboratorium kimia UNG ini sebagian besar berupa bahan-bahan yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Seperti contohnya sisa pasir yang digunakan dalam praktikum kimia dasar dan juga batu kapur yang biasa digunakan dalam praktikum anorganik. Sehingga limbah jenis ini bisa langsung dibuang ke tempat sampah tanpa mencemari lingkungan. Limbah selanjutnya itu limbah cair yang teridentifikasi berupa sisa bahan percobaan dan berbagai jenis larutan ataupun regen yang digunakan pada praktikum. Limbah jenis ini dapat menimbulkan bahaya kerusakan lingkungan jika langsung dibuang ke saluran air sehingga memerlukan pengolahan menggunakan alat sederhana yang telah kami rancang. Di mana metode pengolahan limbah yang kami gunakan di sini yaitu metode adsorpsi. Metode ini dirancang sehingga unsur-unsur dan ion-ion berbahaya yang terkandung dalam limbah cair tersebut dapat diserap oleh adsorben. Adapun adsorben yang digunakan berupa karbon aktif dan tawas yang telah terbukti melalui penelitian sebelumnya. Dan terakhir yaitu limbah gas yang dihasilkan dari bahan-bahan kimia mudah menguap, seperti eter, kloroform, amoniak, dan lain-lain, serta hasil reaksi pemanasan ataupun pembakaran. Limbah jenis ini dibuang langsung ke luar laboratorium oleh perangkat ventilasi yang tersedia di laboratorium. Selanjutnya masuk pada pengolahan limbah cair. Metode pengolahan limbah yang kami gunakan di sini yaitu metode adsorpsi. Dalam proses pengolahan limbah ini menggunakan absorben berupa karbon aktif yang berasal dari tempurung kelapa, ampas tebu, dan tongkol jagung. Selain karbon aktif juga menggunakan koagulan berupa tawas. Kedua bahan tersebut diletakkan di dalam bak penampung bersama bahan-bahan sederhana seperti sabut kelapa, pasir, kerikil, kapas, dan jerami padi. Bahan-bahan yang digunakan ini memang telah banyak digunakan dan telah terbukti efektif dalam proses pengolahan limbah melalui penelitian-penelitian sebelumnya. Namun yang menjadi pembeda penelitian kami dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu dari rancangan alat yang telah kami buat, di mana kami menggabungkan beberapa jenis karbon aktif untuk memaksimalkan proses adsorpsi polutan dalam limbah cair. Kerja karbon aktif ini juga didukung oleh tawas yang bekerja sebagai koagulan, dilengkapi oleh beberapa jenis filter sederhana. Untuk pengolahan limbah yang kami rancang ini diawali oleh proses netralisasi, di mana menurut hasil observasi yang telah kami lakukan, sebagian besar bahan kimia yang digunakan dalam praktikum di laboratorium kimia UNG ini menggunakan bahan-bahan yang bersifat asam, sehingga limbah cair yang dihasilkan juga bersifat asam dengan pH kurang dari 6, sedangkan ambang batas
Untuk nilai pH yang diperbolehkan yaitu 6,0 sampai 9,0. Sehingga perlu dilakukan proses netralisasi terlebih dahulu. Proses netralisasi ini juga dilakukan dengan cara menambahkan batu kapur yang telah dihaluskan ke dalam limbah cair. Setelah proses netralisasi, limbah cair dialirkan ke dalam bak penampung dan didiamkan selama 24 jam atau seharian penuh untuk memaksimalkan kerja koagulan dan absorben dalam alat, di mana tawas sebagai koagulan akan mengendapkan senyawa-senyawa polutan dalam limbah. Kemudian sisa-sisa polutan dalam limbah akan diserap melalui proses adsorpsi oleh adsorben, dalam hal ini karbon aktif. Setelah itu limbah dialirkan melalui keran ke dalam bak penampung. Oke, selanjutnya pengujian parameter kualitas air limbah. Jadi, limbah cair yang telah melalui proses pemurnian melalui alat tadi akan diuji parameter kualitas air limbahnya. Parameter yang akan diuji ini berupa kadar COD, kadar BOD, logam Fe dan Pb, serta nilai pH untuk memastikan bahwa limbah yang telah dimurnikan tadi memenuhi ambang batas baku mutu untuk setiap parameternya. Nah, bahan-bahan yang digunakan dalam rancangan alat ini telah cukup umum digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai macam proses pemurnian air dan limbah. Maka dari itu, untuk pengujian parameternya kami ambil dari beberapa jurnal yang telah dipublikasikan, di mana jurnal ini merupakan penelitian yang menggunakan beberapa bahan yang kami gabungkan untuk merancang suatu alat absorpsi limbah tadi. Nah, untuk yang pertama itu ada penelitian dari Rahmi pada tahun 2016. Beliau meneliti tentang pengolahan air limbah dengan karbon aktif dari tempurung kelapa, cangkang sawit, sekam padi, dan serbuk gergaji, di mana dia mendapatkan hasil bahwa air dari limbah yang dihasilkan menunjukkan angka peningkatan pH pada air limbah dari 5,5 menjadi sekitar 6,0 hingga 7,0. Itu artinya air limbah ini sudah memenuhi nilai ambang batas baku mutu. Ya, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yuliani pada tahun 2018 menunjukkan bahwa media berupa kerikil, pasir, dan ijuk dapat digunakan sebagai bahan untuk mengolah limbah cair dari mie basah. Nah, berdasarkan data yang disajikan, terbukti bahwa ketiga bahan ini dapat menurunkan kadar BOD dengan efektivitas mencapai 96,35% dan COD dengan efektivitas 98,96%. Selanjutnya, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan pada tahun 2010, di mana ia meneliti bahwa jerami padi itu dapat menyerap zat organik dalam air dengan efisiensi maksimum sebesar 84,32%. Selanjutnya ada juga penelitian dari Nurlina dan kawan-kawan pada tahun 2015. Di sini dia menggunakan media tawas untuk proses pengolahan limbah. Berdasarkan hasil penelitiannya, ditemukan bahwa tawas dapat menurunkan kadar COD dengan efisiensi hingga 80,73%. Nah, selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Trisnawan pada tahun 2016 yang menggunakan karbon aktif dari tongkol jagung untuk menyerap logam Pb di dalam air. Berdasarkan data yang disajikan di dalam jurnalnya, ditemukan bahwa karbon aktif dari ampas tebu ini dapat menurunkan kadar logam Pb di dalam larutan air hingga 72%. Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Ningrum pada tahun 2017 yang menggunakan karbon aktif dari ampas tebu untuk menurunkan kadar logam di dalam air. Nah, berdasarkan jurnalnya ditemukan bahwa karbon aktif dari ampas tebu ini dapat menurunkan kadar logam di dalam air dengan efektivitas mencapai 83,35%. Nah, selain Nurlina yang melakukan penelitian tentang penggunaan tawas dalam metode pengolahan limbah, ada juga beberapa penelitian yang dilakukan oleh Yulia Stuti dan Cahyono pada tahun 2017 yang juga menggunakan tawas dalam proses pengolahan limbah cair industri asbes
dan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang menggunakan tawas sebagai bahan baku pengolahan limbah cair tahu. Di mana dari hasil mereka diketahui bahwa penggunaan tawas dalam pengolahan limbah menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam menurunkan kadar COD dengan tingkat efektivitas sebesar 79%. Jadi kesimpulannya, pengolahan limbah cair dapat dilakukan dengan membuat rangkaian alat sederhana yang menggunakan metode absorpsi dengan memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang dapat dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahan-bahan ini dibedakan sesuai dengan fungsinya. Yang pertama yaitu sebagai filter. Bahan-bahan yang digunakan sebagai filter di sini yaitu sabut kelapa, pasir, kerikil, kapas, jerami padi, ampas tebu, dan tongkol jagung. Selanjutnya, bahan yang digunakan sebagai adsorben yaitu karbon aktif, dan bahan yang digunakan sebagai koagulan yaitu tawas. Nah, bahan-bahan tadi yang telah disebutkan telah terbukti dapat menurunkan kadar COD, POD, logam Fe dan Pb, serta menaikkan pH sesuai dengan standar mutu limbah berdasarkan hasil review-review jurnal yang telah kami lakukan. Baiklah, sekian presentasi